kata dokter dah jelas dia kena virus corona, masuk rumah sakit tak usah pergi. Kita pergi salaman ya udah jelas bodoh bala nama tu. Tapi kalau kayak gini saudara kita belum jelas, sama-sama di masjid, ya udah seperti biasa, salaman dengan niat apa? Niat ngikuti sunnah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat salaman ini ngikut sunnah Nabi. Mudah-mudahan karena saya ngikut sunnah Nabi, mudah-mudahan Engkau selamatkan saya dari penyakit ya Allah. Begitu. Bukan malah takut ada orang tak berani keluar rumah gara-gara virus corona. Tetap Pak, Bapak tetap keluar rumah cari duit. Kalau Bapak tidak cari duit, anak Bapak, anak dengan istri Bapak nak makan apa di rumah? Apa nak makan virus corona? Satu piring virus corona dimakan gitu. Bismillah, seperti biasa kegiatan kita. Ya nak pakai masker sila. Ya, umpama ada takut silakan nak pakai masker ya. Kalau saya alhamdulillah nak pakai masker. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, kita yakin ya, yang penting yakin. La adwa kata Nabi. Enggak ada penyakit yang menular tuh kata Nabi. Enggak ada. Maksudnya bagaimana hadis Nabi? Maksud Nabi, Abi mengatakan semua penyakit itu Allah yang beri, semua obat Allah yang beri. Yang penting kita udah tawakal, kita makan dia makan yang bagus, bukan makan racun. Ya, kita seperti biasa sholat beribadah kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Masalah nanti andaikan Allah beri penyakit, ya udah itu berarti takdir dari Allah. Yuk coba, ada nggak orang sakit, tapi ada nggak orang sehat mati? Ada nggak? Banyak sehat mati. Ada gak orang 10 tahun sakit tak mati-mati? Ada gak? Suaminya 10 tahun sakit, bininya tak sakit, mati bininya tak sakit. Suaminya 10 tahun sakit tak mati-mati. Kenapa? Itu bukti bahwa yang beri umur, beri kematian, sakit, penyakit, kesembuhan, obat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan gara-gara virus corona ngapa enggak pergi ke masjid lagi, enggak ikut taklim malam Selasa. Ngeri nanti kena virus corona. Jadi begitu, Islam akan dihancurkan di mana-mana. Sama-sama Islam diadu. Ya, kita dipecah belah, Pak. Contoh kemarin, kita dipecah belah gara-gara pemilihan presiden kan? Dipecah belah. Ini milih Jokowi, ini milih Prabowo, bermusuh. Sampai sekarang ada orang bermusuh gara-gara beda pilihan. Kalau beda pilihan bermusuh wajar, tapi ada Bu, pilihannya sama tapi bermusuh. Ada enggak? Ibu-ibu tuh pilihannya satu tapi bermusuh. Sama, Pak. Ngapa bermusuh? Karena ibu bermusuh dengan madunya. Kan pilihannya satu kan, suami ibu. Ibu milih suami ibu, madunya milih suami ibu. Pilihannya sama tapi musuh. Kalau pilihan beda musuh wajar. Ya. Nah, Islam akan dihancurkan, dipecah-pecah dengan politik. Yang milih Prabowo bermusuh, yang milih Jokowi bermusuh. Padahal sekarang Prabowo udah kawan dengan Jokowi. Jokowi gaji Prabowo, dapat duit Prabowo. Kita yang ribut-ribut, musuh dapat apa? Dapat apa? Makanya udah yang lalu-lalu lah ya. Yang mungkin beda pilihan caleg, yang pilihan presiden, partai udah. Sekarang kita itu anggap kemarin itu main-main ya. Sekarang kita balik lagi, bersatu lagi. Jangan sampai Islam dipecah belah. Jadi kata Nabi Muhammad apa? Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bain akhwaikum, kata Allah. Sesungguhnya sesama mukmin, sesama muslim itu bersaudara, fa aslihu bain akhwaikum. Maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Kalau ada sama-sama muslim ribut, sama-sama muslim bermusuh, kita harus ikut mendamaikan. Ya, bukan malah panas-panaskan. Provokator ini naudzubillah dosa paling besar. Ya, dosa paling besar adalah pengadu domba. Ya, pengadu domba bahasa anunya provokator. Kalau kita cuma bunuh orang, Pak, dosa besar. Tapi provokator ini dosanya lebih besar dari yang bunuh orang. Kalau bunuh orang paling bisa bunuh satu orang. Pisau paling bunuh satu orang. Mulut, provokator mulut bisa bunuh ribuan orang. Gara-gara mulut dipanas-panaskan orang. Akhirnya banyak naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu ayo umat Islam kita, khususnya di Pontianak, jangan terpecah belah. Jadi saling nasihat menasihati. Kalau ada saudara kita yang muslim salah, yang muslim mungkin bermaksiat, jangan kita segan untuk menasihati. Kita tidak bisa nasihati sendiri, kita nasihati yang lain. Terus Allah berfirman dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi bersabda, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qol ad-dinu an-nasihah, kata Nabi. Agama Islam ini an-nasihah, isinya adalah nasihat.
Jadi agama kita ini semua berisi tentang nasihat. Nasihat apa? Kulna liman kata sahabat. Kami berkata, liman, untuk siapa nasihat tersebut Nabi? Nabi bersabda, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, kitab Allah, wali rasulihi, Rasulullah, wali aimatil muslimin, untuk umat-umat Islam, wali ammatihim, dan keseluruhan umat Islam. Ya, wali aimatil muslimin, untuk imam-imamnya umat Islam, pemimpin-pemimpin Islam, dan wa ammatihim, dan seluruh umat Islam. Maksudnya bagaimana? Nasihat untuk Allah yang pertama tadi. Apakah kita menasihati Allah? Bukan. Ya, yang dimaksud nasihat untuk Allah yaitu kita beriman kepada Allah, maksudnya bertakwa kepada Allah, melakukan semua perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah. Ini maksudnya nasihat untuk Allah. Bukan kita menasihati Allah, tidak. Jadi yang dimaksud nasihat untuk Allah, kita beriman, melakukan semua perintah Allah. Jangan sekali-sekali menyekutukan Allah. Dulu masih banyak, saya masih kecil-kecil dulu, ada orang biasa, orang tua-tua biasa nyimpan kopi pak depan pintu rumah, kopi ya, kopi satu gelas, ada kue macam-macam, ada kue apam, kue serabi, simpan depan pintu rumah. Untuk apa? Ada rokok lagi. Untuk apa tuh? Kalau tanya untuk apa? Untuk roh arwah datuk-datuk, kata dia. Mana pula roh udah mati bisa ngerokok? Itu kalau ada roh bisa ngerokok, bukan roh udah menyantu. Zaman dulu nih pak. Ya. Akhirnya alhamdulillah udah berkembang. Alhamdulillah sekarang udah ada. Dulu saya sering ada orang biasa buang telur. Nih orang-orang sini dulu nih ya, saya masih kecil-kecil. Buang telur rebus di dalam parit. Ada telur rebus di dalam parit. Ah, saya suka tuh. Saya ambil itu telur, saya makan. Kata kawan-kawan, hati-hati nanti besar perut kau. Tak apa-apa, baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, tak apa-apa kak. Ya. Macam-macam zaman dulu menyekutukan Allah. Kenapa? Karena mereka belum tahu, harap maklum, tidak tahu agama. Terus dulu jarang ada ulama. Dulu kita jarang-jarang mendengarkan ceramah agama. Alhamdulillah dengan perkembangan zaman sekarang kita gampang untuk mendengarkan ceramah agama. Tinggal beli HP, hidupkan TV, dengarkan radio, baca koran, banyak ya ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Jadi an-nasihah lillah, nasihat untuk Allah, melakukan semua perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah. Yang kedua, wali kitabihi, nasihat untuk Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Dengan mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik. Masya Allah tadi imamnya Pak Haji siapa namanya? Pak Haji Marwi ya? Pak Haji Faisal. Pak Haji Faisal, Masya Allah suaranya cantik kan dia. Kalau azan tuh memang cantik dia ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nasihat untuk Al-Quran, kitab, maksudnya bagaimana? Membaca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila, kata Allah. Baca Al-Quran itu dengan tartil, dengan lagu, dengan fasih. Makanya kalau jadi imam jangan sembarangan nunjuk imam. Jangan mentang-mentang lebih tua jadi imam, padahal tidak fasih. Jangan mentang-mentang dia Pak Ustadz pamannya jadi imam, padahal tak fasih. Gigi rongak jadi imam. Gimana gigi rongak jadi imam? Ya kalau tak rongak, waladhdallin. Kalau tak ada rongak, kalau giginya rongak, ngelos, walasolin, jatuh gigi. Tidak boleh ya. Harus imam tu fasih, bukan karena umur, tidak. Imam tu dipilih, imam ya khususnya masjid sini nih ya. Kenapa malu kita takut ada orang luar sholat di sini. Ini kan terkenal masjidnya Habib Anis, masjidnya Abi Al-Jihad, banyak kiai, banyak ustadz, banyak ulama, banyak santri. Loh, kok salah-salah milih imam? Sedangkan di masjid lain tak sembarangan milih imam. Masjid-masjid lain Al-Falah, masjid lain-lain nih. Boh, jadi imam tak sembarangan. Masya Allah, udahlah suara cantik, bacanya fasih. Nanti malah kita kecolongan masjid kita sendiri. Malu, takut ada orang dari Siantan, dari Tanjung ke sini. Wah, yang jelek nama saya, nama Abi nanti. Nama Habib Muhsin jelek. Loh, ini Mas Toto milih imam kok samsut begini. Ingat ya, yang jadi imam bukan harus umur. Syarat jadi imam dalam kitab nih, ya nanti ada babnya. Syarat jadi imam pertama orang yang fasih bacanya, fasih. Selanjutnya orang yang alim. Jadi kalau semuanya ini satu masjid semuanya fasih.
Ya semua fase di satu masjid. Dipilih aja. Dipilih. Oh ini fase semua cari yang lebih alim. Oh 5 orang ada. 5 orang di fase alim semua 5. Dipilih aja di 5. Sama-sama fase. Sama-sama alim. Dicari aja apa? Sama-sama rajin ke masjid ahli ibadah. Berkurang saat 3. Saat 3. Karena yang 2 ni agak malas ke masjid. Maghrib Isya aja. Duhur Asar tak ada. Saat 3 aja ni. Sama di 3. Sama-sama fase. Sama-sama alim. Sama-sama ahli ibadah. Dipilih aja. Yang paling ganteng. Paling ganteng. Ini masuk tak dalam di kitab ni Pak. Dicari. Oh dari 3 yang paling ganteng 2. Sama-sama ganteng. Dicari aja kalau sama-sama ganteng. Dipilih aja apa? Yang lebih cantik bininya. Lebih cantik bininya. Jadi andaikan saya jadi imam, saya tetap juara 1 karena sehari ini paling cantik. Ya. Jadi hati-hati kalau milih imam. Terutama biasa orang kita orang Pontianak ini kan banyak bekarat. Bekarat tuh Bismillahirrahmanirrahim. Ndak sah. Kalau ndak sah yang nanggung dosa imam. Ya, yang nanggung dosa imam. Bapak semua kalau udah tahu imam tuh ndak fasih, bacanya salah, ndak sah, bapak ndak boleh bermakmum. Jadi andaikan gini nih, imam mulai Allahu Akbar, bapak pun takbir belakang. Allahu Akbar. Sekali bapak dengar Bismillahirrahmanirrahim. Gimana cara? Boleh 2 kata ulama, boleh 2. Boleh kita batalkan, berhenti langsung keluar dari sholat. Atau yang kedua, jangan batalkan, niat pisah dari imam, pisah. Tapi tak usah ngomong. Nanti ngomong, imam kami pisah dari kau. Tak usah, dalam hati ya. Dalam hati niat gini, niat saya pisah dari imam, dalam hati. Lalu sholat sendiri. Ya boleh ikuti imam, boleh gerakan imam ruku, imam sami Allah liman, boleh. Ya boleh begitu. Atau lanjut sendiri ya, tak usah ikut imam, boleh. Jadi boleh 2. Ya boleh batalkan, boleh melepaskan diri dari imam. Kalau tak ada, nggak sah sholat itu, batal. Batal sama dengan tak sholat. Ini ya. Terus juga tadi saya lihat di sini ini ndak ada jeda waktu antara sholat ya. Sebenarnya harus ada tentukan tuh. Dari adzan dengan qomat harus 5 menit. Kenapa? Kadang-kadang saya lihat di sini nih, orang belum selesai sholat sunnah udah qomat. Yang penting yang lebih tua udah selesai, yang penting imamnya calon imam selesai, qomat. Ya, padahal masih ada yang sholat sunnah, nggak usah dulu. Kalau perlu dibatasi waktu Bang Bidin, ya 5 menit lah, 5 menit sedang. Ya gimana? Kesepakatan boleh. Tiap sholat 5 menit baru qomat. Oke kan, setuju ya semua ya? Udah kita sepakati semua. Pokok 5 menit. Andaikan 5 menit masih ada sholat, langsung qomat karena udah aturan. Dan bapak-bapak semua, ibu-ibu, kalau udah tahu terlambat 5 menit, jangan udah tak bisa sholat sunnah, ya udah tak usah sholat sunnah. Orang udah nak qomat, ya langsung aja sholat wajib. Kan setuju ya? Nah, tolong aturan dijalankan. Biar apa? Biar tertib, Pak. Masjid-masjid lain Pak 10 menit ya. Al-Falah 10 menit. Kalau 10 menit terlalu lama. Bukan apa, bapak ibu ini kan punya keperluan. Terutama nak sholat duhur kan, sholat duhur nak ke pasar lagi, ya udah 5 menit sedang Bah, 5 menit, ya ngedengar adzan dari rumah, wudhu, pas nyampe masjid, mungkin masih bisa sholat sunnah 2 rakaat. Terus nasihat untuk siapa lagi? Wali Rasulih, nasihat untuk Nabi, untuk Rasul. Maksudnya nasihat untuk Rasul, maksudnya bagaimana? Nasihat untuk Rasul, kita mengikuti sunnah Nabi, mengikuti akhlak Nabi, mengikuti suri teladan Nabi Muhammad SAW. Ya banyak sunnah-sunnah Nabi yang kita tinggalkan. Di antaranya sunnah Nabi dianjurkan kita untuk pakai wangi-wangian. Bapak, ya jangan sering cium bau. Ya, yang bau-bau busuk tuh. Kenapa kita ini kadang-kadang suka udah tahu busuk dicium. Tak jaya, biku atau biku dah, biku kaki tuh, digini-gini kan dicium. Bau kata dia. Bau 10 kali. Kadang pusar dikorek-korek pusar, cium, bau gitu. Ada gak nyium tai kuping dicium, ada gak tai gigi dicium. Ini Pak, ya dalam kitab An-Nawadir, kalau orang sering cium bau-bau mengurangi kecerdasan. Yang pertama mengurangi kecerdasan, yang kedua bagi bapak-bapak dan ibu-ibu mengurangi nafsu. Tahu nafsu? Jadi kalau bapak udah mulai letoy, ngapa aku tak semangat ke bini aku nih, jangan suka cium bau-bau.